Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ika Rostianti dan Saya Erwin Saripudin. kami berdua sebelum bicara panjang kali lebar ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Mas ya. Bagi semua teman-teman komunitas, keluarga pengemudi, dan siapapun saudara-saudara kita yang beragama muslim. Tadinya kita nggak mau ngobrolin ini ya Mas ya, karena ini sebetulnya mau kita kemukakan atau kita sampaikan setelah rapat pengurus pusat dan wilayah serta daerah. Tetapi malam ini rupanya sudah terjadi banyak kegelisahan karena ada kekeliruan nih gitu. Jadi tim medianya kita memposting sesuatu yang belum fix gitu, belum saatnya ya, terlalu prematur gitu, terlalu dini lah gitulah ya. Kalau nggak tahu prematur maksudnya. Nah, to the point aja. Jadi setelah setahun saya mengetuai organisasi DBOKC FSPTSI, di mana FSPTSI itu adalah organisasi serikat pekerja yang diketuai oleh Bapak Yusuf Rizal bersama Mas Erwin dan kawan-kawan di DBOKC FSPTSI. Mulai saat ini kami dengan berat hati dan sedih menyatakan kami berpisah dari FSPTSI yang diketuai atau dibina oleh Bapak Yusuf Rizal. Membaca statement beliau di media sosial membuat kami sedih karena sebetulnya sebelum hal ini terjadi, selarut ini kita sudah berusaha atau sudah mencoba untuk meminta duduk bersama, menjelaskan kesalahpahaman, miskomunikasi yang terjadi, tetapi tidak terrealisasi karena mungkin beliau tidak berkenan bertemu atau bertatap muka. Saya sendiri nggak tahu alasannya apa, mungkin karena sedang sibuk atau bagaimana. Nah, kita berusaha husnuzon saja gitu. Sedih nggak sih Bu berpisah dari DBOKC FSPTSI? Banget gitu. Saya kalau bisa nangis sebagai perempuan, sedih banget. Kenapa? Jadi perjalanan DBOKC ini agak unik gitu. Yang tadinya sebetulnya kita hanya sederhana saja niatnya bagaimana bisa punya kendaraan untuk datang ke instansi membawa aspirasi pengemudi. Akhirnya ngobrol sama Pak Yusuf, terus terciptalah di kepalanya Pak Yusuf tentang konsep DBOKC itu gitu. Tetapi dalam perjalanannya Pak Yusuf yang punya ide dan konsep besar tentang DBOKC diwujudkan dan direalisasikan, diimplementasikan oleh teman-teman pengurus dan anggota semuanya, kita semua gitu. Jadi saya kira dalam satu perjuangan, dalam satu pertempuran, dalam satu perjalanan tidak ada satu atau dua pihak saja yang paling berjasa gitu. Dalam satu perkumpulan atau perjuangan, kelompok-kelompok perjuangan, kalau hanya ada orang-orang yang punya ide dan konsep besar, tetapi tidak ada tim yang mengimplementasikan atau merealisasikan ide tersebut hanya akan menjadi wacana aja. Begitu juga sebaliknya, kita ada pasukan banyak, kita punya tim, tetapi nggak ada yang punya ide, nggak ada yang punya konsep, itu juga tidak akan berjalan dan tidak berkembang kelompok tersebut. Jadi saya kira besarnya DBOKC FSPTSI bukan hanya karena Bapak Yusuf Rizal saja, dan bukan hanya karena kita gitu, tetapi kita berkolaborasi dan saling mengisi. Namun dalam perjalanan, di tengah perjalanan, rupanya cara bergerak FSPTSI dengan cara bergerak teman-teman di komunitas pengemudi yang kita bangun itu menemukan perbedaan yang mungkin tidak bisa ditoleransi gitu oleh satu pihak
atau pihak yang lain. Sehingga saya kira sah-sah saja ketika kita memilih jalan yang berbeda meski tujuan dan cita-citanya masih sama, yaitu untuk mengembangkan dunia pengemudi gitu. Kalau ada pihak-pihak yang merasa terluka, kecewa dan marah serta sedih, mungkin saya juga merasakan rasa-rasa tersebut gitu. Dan teman-teman yang lain juga mungkin punya perasaan yang sama. Saya kira wajar saja dan dimaklumi saja. Setiap orang yang punya amarah, punya rasa sedih, punya rasa kecewa itu pasti punya dasar kenapa berpikiran dan merasa seperti itu. Tetapi saya menghimbau teman-teman untuk tetap meminimalisir segala pikiran negatif, perasaan negatif. Apa yang sudah kita lalui di DBOKC FSPTSI itu juga nggak boleh dihilangkan gitu, karena perjalanan kita sampai hari ini tuh tidak lepas dari sejarah kita di DBOKC FSPTSI. Sejarah itu tidak boleh dilupakan. Ke depan kami akan menggunakan nama Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia itu sebetulnya kenapa terpilih nama itu, karena kita itu berharap ini akan menjadi satu wadah di mana bisa mengerjakan banyak pemberdayaan SDM pengemudi, pemberdayaan ekonomi keluarga pengemudi gitu. Gitu sih, sesederhana itu sebetulnya, dengan cara yang lebih sederhana dan berbeda dari cara FSPTSI pimpinan Pak Yusuf gitu. Dan saya menghimbau kepada teman-teman untuk tidak hilang rasa hormat, tidak hilang rasa respect terhadap pihak-pihak yang tidak sama kita. Kita nggak bisa memaksa orang untuk terus sejalan sama cara kita berpikir, sejalan sama cara kita merasa. Kita harus menjadi orang yang maklum akan itu. Kita tuh manusia gitu. Kadang kita cuma bisa berdiri dari sudut ini aja. Kita tuh lupa bahwa dunia ini itu sudutnya ada banyak gitu. Tapi kita lebih sering menilai dan melihat segala sesuatu cuma dari sudut kita saja. Jadi untuk teman-teman yang masih bisa keliling dan melihat sudut lebih banyak, saya harap bisa begitu ya. Jadi memaklumi perbedaan. Kalau ada, kita mungkin tidak bisa menghindar dari konflik, pasti ada konflik lah kalau dari perbedaan itu, tetapi meminimalisir konflik yang bisa kita kerjakan. Kita harus berbesar hati dan legowo bahwa yang punya konsep dan punya ide DBOKC malam ini mengeluarkan statement gitu ya, bahwa nggak boleh kalau mau jalan bareng nggak boleh pakai logo ini kayak gitu. Walaupun sebetulnya kita semua sama-sama membesarkan logo itu gitu. Dari DBOKC bukan atau tidak apa-apa jadi sampai semegah dan semewah ini, seindah ini gitu ya. Yeah. Nah, untuk teman-teman yang mau jalan bareng kita di Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, jangan pesimis gitu. Teman-teman itu hebat loh, teman-teman itu keren. DBOKC yang tadinya bukan apa-apa terus bisa sebesar ini tuh karena gerak dan kerjanya teman-teman semua gitu. Artinya apapun yang kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa bangga gitu ya, itu juga bisa akan sebesar apapun, bahkan mungkin bisa lebih besar gitu. Jadi jangan pernah takut dengan perubahan, jangan pernah takut dengan memulai sesuatu yang baru, jangan pernah takut dengan transisi kita hadapi. Karena kalau kita bersama-sama, kita bisa mencapai hal-hal yang kita pikir tidak mungkin gitu. Wah Bu, capek banget mulai dari awal lagi. Meneruskan yang lama juga capek gitu. Kenapa? Karena setiap pergerakan itu pasti melelahkan gitu. Jadi mau memulai dari 0, dari angka 2, angka 5, semuanya pasti capek. Nah, kita nanti pelan-pelan belajar untuk tidak lagi menggunakan nama DBOKC. Nggak usah khawatir, kalau untuk ke instansi juga kita bisa mulai lagi semuanya. Yang terpenting itu kan kebersamaan itu tadi gitu, saling mensupport dan mendukung. Insya Allah launching September
untuk logo dan nama Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Tetapi FSPTSI, DBOKC, dan Pak Yusuf Rizal akan terus menempel dalam sejarah perjalanan lahirnya RBPI atau Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, karena orang-orang yang besar itu tidak pernah melupakan sejarah, mau sejarahnya itu baik, tidak baik, kurang baik, ataupun pahit sekalipun. Gitu. Bagaimanapun juga kita pernah belajar banyak, pernah mendengar banyak masukan, konsep, ide, terus banyaklah ilmu yang saya dan teman-teman pelajari dari sosok seorang Yusuf Rizal, gitu ya. Jadi untuk yang masih mau berada di DBOKC FSPTSI, saya tetap mendukung, menyemangati, dan kalian harus mengikuti aturan main yang dibuat oleh FSPTSI. Terus kalau ada teman-teman atau pengurus yang tetap mau jalan bareng sama kita di Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, ayo ikut juga aturan main yang kita buat, yang kita bangun. Terus saling mendukung, saling mendoakan, tidak perlu saling menjatuhkan, tidak perlu saling mengejek atau apa. Ya, saya bilang tadi, kalau rasa ini rasa itu tidak bisa terhindarkan, tetapi bisa kita minimalisir dengan kepala dingin dan hati yang besar, gitu. Kalau yang di RBPI, sampai September kita akan pelan-pelan mensosialisasikan ke anggota untuk tidak lagi menggunakan logo dan stiker DBOKC FSPTSI. Untuk atribut, saya minta maaf karena gini sebenarnya, mungkin kalau Pak Yusuf juga bisa dengar, seperti yang terakhir saya teleponan sama Bapak, bahwa kalau terjadi sesuatu antara saya dengan Pak Yusuf, sebetulnya yang paling sedih itu saya pikirkan adalah anak-anak di bawah. Gitu. Setiap ada perubahan dengan satu organisasi, yang saya pikirkan itu adalah teman-teman di bawah. Gitu. Teman-teman ini sudah beli atribut, sudah beli seragam, udah beli stiker, udah beli pin yang logonya tuh DBOKC FSPTSI gitu. Terus tiba-tiba saya bikin perubahan di organisasi dengan nama baru. Itu yang saya sedih gitu. Karena mungkin kalau buat orang yang punya banyak uang, ya cuma seragam, nggak sampai 500.000 lah. Tapi anggota saya banyak yang nggak punya uang banyak gitu. Jadi kadang untuk ganti atribut saya juga sedih sekali gitu. Makanya saya minta maaf juga kalau tadinya saya pikir teman-teman masih boleh pakai logo itu, walaupun saya sedikit ingin merubah gitu supaya mungkin beda aja, karena DBOKC FSPTSI-nya Pak Yusuf bergerak di Federasi Serikat Pekerja, sedangkan DBOKC Rumah Berdaya Pengemudinya kita itu bergerak di perkumpulan pengemudi gitu kan, di paguyuban. Tetapi jika tidak berkenan juga, dengan berat hati kita harus berbesar hati mengganti segala atribut, dimulai dari nol lagi. Nggak dari nol sih ya, karena sebetulnya konsepnya sudah jalan, timnya sudah ada, tinggal anggota aja boleh memilih mau ikut DBOKC FSPTSI atau Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia DBOKC, yang konsekuensinya adalah mengganti logo atau tidak lagi menggunakan logo DBOKC FSPTSI-nya Pak Yusuf. Gitu aja ya. Iya. Dalam waktu dekat insya Allah kami akan mengirimkan surat secara resmi, meskipun mungkin tidak bisa terrealisasi tatap mukanya atau sebetulnya sedih juga sih, karena kalau ada satu permasalahan saya pikir tadinya bisa duduk bareng tatap muka gitu ya, tapi karena satu dan lain hal salah satu pihak tidak berkenan ya, walaupun kita tuh ngerasa kok bisa sih ngeluarin statement tanpa bertanya dulu, kok bisa sih mengeluarkan statement tanpa duduk bareng dulu gitu. Kenapa sih orang tuh kalau berbeda terus sakit hati tuh gampang banget membuang kebersamaan gitu. Sama lah kalau kayak pacaran gitu, waktu lagi sayang ya deket banget, terus ada masalah dikit aja gitu kan, itu nggak pernah langsung nanya kamu kenapa sih kayak gini-gini, tapi harus lewat orang ketiga gitu.
coba tanyain cewek gue dong, kenapa sih dia kok sekarang kayak gitu. Maksudnya kenapa sih nggak nanya langsung gitu, kenapa nggak duduk bareng gitu. Biar yang di bawah tahu gejolak di atas sedang seperti apa, dan orang-orang yang di atas juga tahu kegelisahan di bawah tuh juga sedang bagaimana gitu. Tapi ya sudah, kita nggak bisa ngelihat segala permasalahan cuma dari sudut kita duduk atau diri aja, karena orang lain ada di banyak sudut di dunia ini yang kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kendalikan. Sekali lagi, selamat berjuang untuk teman-teman yang memilih untuk tetap berada di DBOKC FSPTSI bersama Bapak Yusuf Rizal, dan selamat berjuang juga untuk teman-teman yang memilih berjuang untuk pengemudi bersama saya, Mas Erwin, dan pengurus pusat di Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Itu aja klarifikasinya. Untuk lebih lanjutnya kita ketemu khususnya untuk pengurus minggu depan ya, Sabtu dan Minggu. Kita akan bahas lebih banyak lagi. Jadi please tolong nggak usah gaduh, nggak usah riuh apa segala macam. Kami sudah memikirkan ini dan itunya, segala resiko. Teman-teman tenang, tetap jalankan rutinitas seperti biasanya, tetap menjalankan organisasi dengan gembira, dan jalin persahabatan, jalin persaudaraan. Sekecewa apapun kalian, jangan pernah kehilangan rasa hormat dan rasa respect kita terhadap orang lain, apalagi orang yang lebih tua. Itu aja sih, terhadap saudara juga jangan kehilangan rasa kasih sayang cuma karena 1 atau 2 masalah. Itu aja, gitu ya Mas. Ya. Soalnya Mas Erwinnya mau ada tugas besok pagi. Itu. Ya jadi gini, boleh saya bicara? Iya silakan. Oke. Yang saya sampai detik ini tidak habis pikir dan bertanya-tanya, sebenarnya masalah kita itu apa di mata Bapak itu, sampai Bapak seperti itu, gitu loh. Apa yang sudah kita lakukan sampai beliau menilai, menjudge kita begitu sesuai dengan statementnya beliau, gitu kan. Nah, sewajarnya, ya kan, kalau ada hal yang menyimpang yang kita lakukan, misalkan, alangkah baiknya kita dipanggil, duduk, kamu salah ini, atau jelaskan ini kenapa. Harusnya kan seperti itu, gitu. Jadi sampai detik ini pun kita bingung, sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan sama Bapak sampai beliau tidak mau ketemu dengan kita, dan beliau membuat statement seperti itu, gitu ya. Tapi ya kita tidak mau berlarut, ya kan. Mungkin beliau sedang sibuk, ya kan. Apalagi sekarang ini lagi gencar-gencarnya dengan Partai Parsindo itu, ya. Kita tetap positive thinking, ya. Kita tetap bergerak. Organisasi ini tetap bergerak. Makanya kami di sini mengambil satu keputusan. Kami tidak mau menunggu karena ini menyangkut banyak orang. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini atau nanti itu akan menjadikan satu pembelajaran buat kita untuk lebih kuat dan lebih berkembang, gitu. Kita tidak ada yang sempurna, kita juga pasti ada kesalahan, tapi setiap masalah itu pasti ada solusinya jika dibicarakan baik-baik, ya. Oke, untuk teman-teman, mungkin tadi Bu Ketua sudah panjang lebar menjelaskan, ya. Intinya kita semua telah berjuang membangun ini semua, berkorban membangun ini semua dari materi, tenaga, waktu, pikiran, dan semuanya, ya kan? Jangan sampai sia-sia apa yang sudah kita bangun selama ini, ya. Penggantian nama, penggantian logo itu sudah biasa. Yang penting kita tetap positif, apapun yang terjadi, siapapun yang suka dan tidak suka, tetap positif, ya, tetap maju.